Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Wahai saudara-saudaraku dan saudari-saudariku sidang Jum'ah yang berbahagia di Ma'had Muqbil Al-Wadi'i. Setelah kita jelaskan di khutbah yang pertama bagaimana sifat Allah memberikan al-istidraj kepada hambanya, para pendosa-pendosa besar dan kelompok ahlul bidah, maka mereka dijauhkan dari bertaubat. Maka mereka akan bergelimang kepada dosa-dosanya terus-menerus setiap hari karena Allah menjayakan kehidupannya dalam keadaan happiness. Maka setelah kita memberikan problems, masalah tentang istidraj ini, maka alangkah baiknya di khutbah yang kedua kita memberikan solve the problems. Di saat kita memberikan di khutbah yang pertama tentang jenis penyakit, maka alangkah penuh hikmahnya jika kita memberikan di khutbah yang kedua terapi, cara pengobatan dari al-istidraj ini. Maka ketahuilah ya ibadallah, dari pengobatan-pengobatan agar Allah tidak memberikan istidraj kepada kita, yang pertama adalah sur'atir ruju' ilallah bitaubah wal istighfar hina yudnibuh. Maka agar cepat kita bertobat dan beristighfar kepada Allah di saat kita berdosa kepadanya, dan tidaklah kita menunda-nundanya, karena jika ditunda-tunda Allah nanti akan memberikan istidraj kepada kita. Dan perlu diketahui bahwa seluruh manusia tidak lekang dari dosa. Namun yang menjadi poin bukanlah manusia itu pendosa, manusia itu banyak dosanya, bukan. Karena manusia tidak pernah lekang dari dosa. Sepandai-pandainya tupai melompat, dia pasti akan jatuh pula. Maka yang menjadi the point is, jika melaksanakan dosa, cepatlah bertobat, maka Allah akan menghapus dosa-dosa dengan istighfar wa taubah. This is the point. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad dari Ali ibn Mas'adah an Qatadah an Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullu ibni Adam khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Kullu, kalimat kullu di ilmi usul dan di ilmi lughatil arabiyyah yufidul umum. Maka maknanya seluruh, kullu ibni Adam, seluruh bani Adam. Seperti Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh yang berjiwa pasti akan dijemput oleh mati di dunia ini. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang hidup di muka bumi ini tidak akan pernah kekal kecuali hanya wajah Allah yang kekal. Maka lafaz kullu memberikan makna umum. Maka di sini kullu ibni Adam khata, seluruh yang namanya keturunan Bani Adam, dia adalah orang yang melaksanakan dosa. Tidak pernah suci dari dosa. Tidak pernah suci dari debu dan kotoran. Pasti akan melaksanakan dosa. Namun the point is, kalau dia berdosa, dia cepat bertobat. Wa khairul khata'ina at-tawabun. Maka disebutkan di dalam hadis, wa khairu, walafdu khairu bilugatil arabiyyah bimakna akhyaru ismu tafdil. Bahwa sebaik-baiknya kaum muslimin yang berdosa at-tawabun, yang cepat kembali kepada Allah. Idan al-ibrah lasna bimaksumin walasna bimadmum idza fa'alna asyar. La, li'anna qulubna adam khata, walakin al-ibrah idza fa'alna sayyi'at bisur'ah ila taubah wal istighfar. Maka dari terapi dan pengobatan
dan solve problem dari masalah al-istidraj, terapi yang pertama adalah sur'ati taubah wa talabil maghfirah ilallah. Di mana Allah berfirman, wasari'u ila maghfirati min rabbikum, maka cepat-cepatlah kalian meminta ampunan dan taubat dari Allah. Dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri tahtahal anhar. Di dalam surat At-Tahrim dan yang pertama di Al-Imran. Maka dari dua ayat ini Allah memerintahkan kepada kita, bukannya wahai Bani Adam, jauhilah dosa-dosa yang ada pada kamu, diusahakan akan agar kita ini maksum, tidak. Tetapi ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Wahai orang-orang yang beriman yang pasti akan melaksanakan dosa, tubu ilallah taubatan nasuha. Wa kadzalika wasari'u ila maghfirah. Limadza yaqul wasari'u? Li'anna asla bani Adam la budda an yadniba ilallah. Pasti akan berdosa kepada Allah. Maka inilah obat yang pertama. Karena di saat seseorang melaksanakan dosa-dosa dan cepat dia berbuat, Allah akan mengampuninya. Idza kana rajul ya'mal amalan sayyi'ah hatta syirk, tsumma yarji ila Allah wa yastaghfir fi hadzal waqt, fa innallaha yaghfir lahu. Maka inilah penyebab Allah akan menghilangkan kepada kita al-istidraj dengan sur'ati taubah wal istighfar. Wal ilaju tsani, dan terapi yang kedua adalah kathratus syukur ilallah bin ni'am. Maka dengan memperbanyak nikmat yang datang dari Allah dengan syukur. Wa syukur fil qalb wa bil lisan wa bil jawarih wal arkan. Kenapa? Karena jika seseorang dalam keadaan diberikan kenikmatan oleh Allah, kemudian dia mensyukurinya, maka dia akan mendapatkan dua perkara. Apa perkara yang pertama? Allah akan memberikan rizki yang melimpah, over and over again, more and more again. Allah akan menambah dari kenikmatan yang disyukuri. Kemudian yang kedua, Allah akan menjauhkan azab. Di antaranya dari azab adalah al-istidraj, dari kenikmatan yang dia terima, yang tadinya tidak disyukuri malah dikufuri. Seperti Allah berfirman di dalam surat Ibrahim, wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Inna adzabi lasyadid. Maka Allah telah mengumandangkan dan mengumumkan kepada makhluknya, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian melaksanakan syukur kepada Allah, maka pasti Allah la azidannakum, memberikan rizki yang over and over again, yang more and more again. Jika Allah memberikan kepada kalian kenikmatan, diberikan oleh Allah rumah, disyukuri rumah itu dengan dijadikan tempat peribadatan, tempat mengajar kepada sunnah, maka Allah akan memberikan rumah-rumah yang lain. Dan begitu pun jika Allah memberikan istri yang solehah dan kita syukuri, maka Allah akan memberikan istri-istri yang solehah yang lainnya juga, sampai 4. Dan itulah la in syakartum la azidannakum. Namun beware, caution, awas, hati-hati. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian kufur atas nikmatku, maka bisa jadi kenikmatan tersebut menjadi bumerang, menyebabkan lalai dari bertaubat, menyebabkan lalai dari beristighfar. Bahkan jika dia masuk kepada kebid'ahan dan Allah berikan kenikmatan dan dia tidak mensyukurinya, maka bisa jadi kenikmatan tersebut melalaikan dia dari rujuk kepada sunnah, sehingga tenggelam dalam kebid'ahan terus menerus dan semakin sesat, sehingga mencapai kepada kebid'ahan yang mencapai kepada kekufuran,
seperti kebid'ahan Asy-Syiah Ar-Rafidhah yang mencela Abu Bakar dan Umar, dan juga kesesatan yang mencapai tingkat kekufuran dari kelompok As-Sufiyah yang melaksanakan ngalap barokah kepada wali-wali as-salihin dari gembong-gembong mereka. Maka inilah dari terapi yang kedua di mana kita bersyukur kepada Allah. Maka inilah dari terapi-terapi yang ada. Adapun terapi yang terakhir, adapun pengobatan ilajal akhir as-salis adalah adamu tulul amal, qasrul amal. Maka jangan memanjang-manjangkan pengharapan di saat bergelimang dengan dosa. Sampai kapan kamu bergelimang dengan dosa? Terus-menerus meninggalkan salat, terus-menerus minum khamr, terus-menerus melaksanakan praktek zina, terus-menerus memakan riba, kerja di bank. Kapan kamu mau tobat? Maka dijawab, susah, doakan aku, Allah memberikan aku hidayah. Maka tulul amal, menanti-nantikan, besok mau tobat, dan seterusnya. Maka hada min asbab al-istidraj. Sehingga kelak di suatu hari Allah akan membiarkan dosa-dosanya ini menumpuk, dan Allah berikan dunia kemegahannya, jaya raya kehidupannya, lupa dari dosa-dosanya, sibuk dengan kenikmatan yang ada, dan lupa dari kebid'ahan-kebid'ahannya. Maka dia akan semakin terpuruk dan terjerumus kepada dosa-dosa yang besar, bahkan kekufuran dan kesyirikan. Maka dari al-ilaju tsalits, pengobatan terapi yang ketiga adalah qasrul amal wa adamu tulil amal. Maka dia memendekkan pengharapan dari Allah Jalla wa'ala, segera untuk memperbaiki dirinya. Maka disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Sa'idin Al-Khudri, fa innallaha la yumli lidzalim idza fa'ala dzulman fa yumlihi walakin idza akhadahu wa lam yuflithu. Fa innallaha la yumli lidzalim walakin idza akhadahu wa lam yuflithu. Maka Allah Jalla wa Ala jika menginginkan kepada seorang hamba yang memang hamba ini terus-menerus dalam keadaan dosa-dosa dan tidak bertaubat atasnya, tulul amal, ba'den, nanti doakan aku. Kamu sekarang mau ke masjid Jumatan? Iya, doakan aku di saat sujud kamu, ya Rabb Allahumma hdini. Dianya nongkrong nonton TV di rumah. Maka tulul amal bisa menjadi penyebab orang ini terkena istidraj. Maka di dalam hadis disebutkan, innallaha la yumli dzalim. Maka Allah pasti akan memberikan panjang waktu dan memberikan uluran waktu kepada hamba-hambanya para pendosa besar agar semakin terbuai dengan dosa-dosa mereka dan semakin parah dari kebid'ahan penyelewengan mereka atas sunnah. Maka idza akhadahu walam yuflithu. Namun jika Allah kemudian telah mengumpulkan dari dosa-dosanya, akan mengambil dengan pengambilan kekuatan penghancuran yang dahsyat, sehingga orang ini hancur, luluh lantak di dunia dan di hari akhirat. Kemudian membaca ayat Al-Quran. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadhal qura wa hiya zalimah. Inna akhdahu alimun syadid. Maka yang demikianlah, jika Allah suatu hari menghancurkan suatu kaum, maka Allah hancurkan suatu kaum itu dengan penghancuran yang dahsyat, dikarenakan dosa-dosa mereka, dan dikarenakan Allah menginginkan kepada mereka untuk mengulur-ngulur waktu. Namun jika telah tiba waktunya, maka Allah akan menghancurkan mereka. Maka
Janganlah engkau mengira, wahai ibadallah, dari dosa-dosa yang ada pada kita dan Allah memberikan kepada kita kenikmatan, semakin kita berdosa, semakin jaya raya, semakin kita masuk kepada kebid'ahan dan membenci sunnah dan membenci ahli sunnah dan mencintai kelompok-kelompok ahlul bid'ah, semakin collaborationnya semakin besar. Selama saya ikut kelompok hizbiyah, saya disanjung, saya diutamakan, saya disebut jadi alim. Tapi di saat saya mengajari sunnah, saya disebut dai yang keras, yunafirun nas, menjauhkan manusia dari agama Islam. Maka di saat saya masuk kepada kelompok ahlul bid'ah, saya disambut menjadi dai mereka yang besar, dan banyak uang yang masuk dari sumbangan-sumbangan dari hasil kebid'ahan saya. Maka sadarilah dan ingatlah bahwa Allah tidak lalai atas perbuatan kalian. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar. Maka wahai saudara-saudaraku, janganlah lalai. Di saat semakin kita menambah dosa-dosa kita, semakin Allah memberikan kenikmatan. Sadarilah bahwa itu adalah istidraj. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan engkau kira bahwa Allah itu lalai, Allah itu lupa, Allah itu tidak melihat seperti kamera CCTV yang mengarah ke utara, maka kita melaksanakan dosa di arah selatan, bertolak belakang 180 derajat, maka apakah Allah seperti itu? Tidak. Allah melihat, namun Allah tidak menyegerakan adab, karena mungkin Allah menginginkan istidraj dari kita semua. As'alullah al-karim Rabbal arsil azim an yaghfira dzunubana wa an yahfadhana min kulli su'in wa makruh wa an yurziqana ilman nafi'an wa rizqan hasanan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Stawu tarasu, saw sufufakum. Fa inna taswiyata sufuf min tamamis shalah. Ilbasuni alakum. Qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Sunan Abi Daud an Shaddad ibn Aus, sallu bi ni'alikum khaliful yahud. Jika mampu kalian untuk menggunakan salat dengan sandal, maka gunakanlah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, gunakanlah sandal di saat kalian salat, menyelisihi orang Yahud dan diriwayat orang Nasara. Maka ini adalah sunnah yang banyak dimatikan, dan alhamdulillah kita hidupkan di masjid kita. Maka laksanakanlah sunnah-sunnah ini. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Innama yu'akhiruhum liyaumin taskhasu fihil absar. Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum
وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال ولقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآيات لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك
Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Allahu Akbar. Sami Allahu liman